Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetap Halo guys, balik lagi nih bareng kita berdua di sini di channel The Lost Child. Jadi kita bersama-sama untuk menyelamatkan teman-teman kita yang tanda kutip sudah mulai jauh atau sudah mulai melenceng dari jalan Tuhan. Nah, minggu lalu atau episode sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu. Itu kalau di hukum Taurat itu berarti hukum yang pertama sampai ke keempat. Ya. Nah, bagaimana mengasihi Tuhan ya. Ya, kemudian di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ya, ayatnya di Matius 22 ayat yang ke-39. Ya, bunyinya itu hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri ya Kak ya. Nah, kalau misalnya ini kita tarik kepada tadi ada satu scene di awal, kalau teman-teman perhatikan bahwa Yesus itu datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Nah, hukum Taurat yang keberapa sih Kak yang mencerminkan bahwa kita tuh harus mengasihi sesama? Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran, itu dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Di situ mencangkup lebih kepada mengasihi sesama ya, yang seperti diri kita sendiri. Itu seperti ada yang pertama. Yang pertama itu berarti hukum Taurat yang kelima ya. Iya. Ya. Itu bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, menghormati ayah dan ibu. Nah ini Kak, kalau misalnya saya sendiri kalau baca Alkitab itu jarang ya ditemukan figur atau kata-kata ibu disebutkan di dalam Alkitab. Kan lebih banyak itu kepada bapak. Nah itu kenapa gitu Kak? Ya karena kan sebenarnya kan zaman dulu kan memang yang namanya pria atau bapak-bapak yang lebih diutamakan. Makanya secara ini ya, di kehidupan sosial berarti ya. Jadi lebih ditinggikan lah seperti itu dibandingkan kaum perempuan. Walaupun sekarang perempuan sudah sepadan lah. Setara dan sepadan. Jadi kedudukan pria dan wanita zaman sekarang adalah sama. Oke, hormati ayah dan ibumu. Kemudian bagaimana kalau itu kasusnya adalah tanda kutip anak-anaknya yang merasa tidak dihormati, tidak dihargai, dan bahkan tidak diinginkan oleh orang tuanya? Apakah si anak ini juga masih harus tetap menghormati ayah dan ibunya? Harus dong. Ini sepertinya aturan yang tidak bisa kita hindari atau kita hilangkan ya. Biar dalam keadaan seperti apapun yang namanya menghormati orang tua harus. Tidak bilang tidak harus. Karena kalau soal penerimaan akan anak menerima orang tua atau orang tua menerima anak, itu sebenarnya kita tidak bisa hindari karena memang kita ditentukan di keluarga itu, ya itulah keluarga kita, itulah orang tua kita, itulah anak kita. Jadi harus tetap kita hormati. Karena kalau tidak ada ayah dan ibu, tidak mungkin ada saya dan Kak Marce. Ya. Kemudian lanjut Kak, yang kedua adalah jangan membunuh. Waduh. Ini membunuhnya ini membunuh yang bagaimana ya? Membunuh fisik atau membunuh secara verbal? Kan sekarang banyak tuh ya. Iya. Orang matikan pembunuhan karakter. Iya, betul.
Itu gimana Kak? Kalau dulu itu perjanjian lama ya, bukan perjanjian lama juga sih. Dulu Pada itu zaman- saling membunuh itu kan satu sisi ada batasan, ada perintah ya. Ya, Itu dalam perjanjian lama. Makanya dalam perjanjian lama kita bisa lihat bagaimana terjadi peperangan, saling membunuh. Tapi di sini membunuh yang kalau kita tarik ke bawah ke sekarang, bagaimana ya seperti yang tadi Kak Titus bilang, kita dengan mengeluarkan kata-kata kita yang terkenal pedas aja, dan ternyata orang yang kita katain itu tidak sedang siap menerima, otomatis ya satu sisi kita sudah membunuh dia dengan secara perlahan. Jadi kalimat membunuh untuk dibawa ke sekarang ya lebih kepada ke situ sih. oke. Kemudian selanjutnya setelah jangan membunuh ada Jangan berzina. jangan berzina. Peace. Berzina ini yang apa ya? Nah, kemudian selanjutnya adalah Jangan mencuri. jangan mencuri. Mencuri ini mencuri Sudah apa ya? pasti ya. Mencuri Kayaknya sudah barang. pasti Kalau mengambil. mencuri hati boleh nggak Kak? Kalau mencuri hati, kayaknya boleh-boleh aja deh. Nah, selama apa kalau kata orang tuh? Jalur kuning belum Ya, melengkung. kalau melingkar. saya semuanya jalur merah. Gitu. Wah, perlu didoakan kata itu sini. Aduh. Kemudian selanjutnya Jangan ada. mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, berarti saksi dusta tentang sesamamu. Berarti, Perkataan yang tidak benar lah. nah, perkataan tidak benar, fitnah itu bisa Iya. ya Kak ya. Fitnah, jangan memfitnah, kata orang kan. Kemudian yang terakhir, Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesama kita. nah, Kalau contohnya di apa sini- sih Kak? Bunyinya di ayatnya apa aja sih? Iya, di sini jangan mengingini rumah sesamamu, Rumah, mengingini istrinya, istri, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun itu. nah, berarti tidak boleh mengingini ya. Iya, Mengingini itu kan berarti ada di dalam, pikiran. mulai dalam pikiran, kemudian ada Bisa disertai ya, pengen disertai dengan niat iya, perbuatan. niat, kemudian muncullah perbuatan yang nekat yang Iya. bisa ini ya. Kadang itu sampai suka ngeri ya kalau kita ngelihat itu pengen istri orang. Aduh, kata itu enggak kan? Belum. Oh. Aduh. Enggak lah, Oh. kita tidak boleh mengingini istri orang. Oke, ada cerita pengalaman? Untungnya sih tidak ada. Oh. Karena yang zaman sekarang ini kan banyak yang mengingini suami orang. Iya, aduh. Padahal ada juga yang istri orang, tapi yang banyak diekspos yang suami Suami orang. orang. Nah, itulah Indonesia. Jadi ternyata itu pun sudah diwanti-wanti sejak zaman dulu ya Kak ya, Iya. bahwa tidak boleh kita mengingini pasangan orang lain. Ya. Tuh. Nah, kalau kita kembali lagi nih Kak ke Matius tadi, kan bunyinya kasihilah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. diri kita sendiri nih ya. Gimana sih cara kita mengasihi atau bahasa sekarangnya mungkin yang lebih gampang diterima itu mencintai diri sendiri ya. Gimana sih cara mencintai diri sendiri itu Kak? Kalau menurut saya, mencintai diri sendiri ini kan bagaimana, sudah pasti ya kita kenal dulu diri kita seperti apa. Kemudian bagaimana pasti kita punya usaha untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari diri kita sendiri. Gitu. Contohnya Ya, kebutuhan kita sendiri itu yang seperti apa juga? contohnya ya satu, mungkin kita bisa harus jaga kesehatan dengan pola makan kita. Kita bisa merawat diri kita sebaik-baiknya, memelihara sebaik-baiknya, kan toh kembali kepada diri kita juga Ya. kan. Jadi ketika kita sudah bisa merawat itu kan itu sudah menjadi kebutuhan merawat diri kita gitu. Nah. Kita bisa berikan yang terbaik buat diri kita. Dan itu juga yang harus Kita lakukan untuk orang lain. Oke. Jadi siapa aja sih Kak? Sesama kita ini sebenarnya siapa aja nih? Ya kalau sesama kita ya yang pasti orang terdekat kita, keluarga kita, pergaulan kita, entah itu dalam pekerjaan atau dalam pelayanan atau dalam gereja
Bahkan orang yang tidak kita kenal pun itu adalah ya, sesama kita. sesama Iya. manusia berarti Iya. ya. Selama masih manusia berarti masih Itu sesama sesama kita ya. kita. Iya, iya. Nah, oke, berarti kita harus mengasihi orang lain itu tidak pandang bulu dong, berarti ya. Betul, Tidak iya. peduli Siapapun siapa dia. dia, jabatannya apa, dari keluarga yang seperti apa, Dia sudah berbuat apa sama kita. Oke, bahkan gitu yang ya. seperti itu, bahkan kalau jahat pun gitu ya, Iya. kita tetap harus Mengasihi dia. Oke, jadi itu guys, kita harus di sini yang digarisbawahi mengasihi sesama manusia ya, Iya. seperti Diri kita sendiri. jadi yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengasihi diri kita sendiri dulu ya Kak ya. Iya. Karena akan jadi omong kosong kalau kita misalnya belum bisa mengasihi diri sendiri, Terus kemudian kita mau kita bisa kasih orang. gimana caranya? Ya, kita lanjut di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.